itu handbrake-nya narik. Kemudian Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah melakukan pemeriksaan terhadap bangkai bus yang terlibat kecelakaan di Kuci Tegal. Selesai pemeriksaan tersebut, pihak KNKT menjawab dugaan sementara penyebab kecelakaan itu. Namun KNKT membantah isu adanya anak kecil yang bermain rem tangan atau kemudi. Pernyataan itu disampaikan oleh senior investigator KNKT Ahmad Wildan selesai pemeriksaan pada Selasa 9 Mei. Dalam pemeriksaan itu, KNKT bekerja sama dengan tim dari Hinopus. Adapun hasil pemeriksaan itu diungkapkan ke publik. Wildan memastikan rem bus yang terjun ke sungai berfungsi dengan baik. Meski begitu, KNKT masih akan melakukan pengukuran terhadap kemampuan rem tangan tersebut. Namun, pengukuran itu akan dilakukan di laboratorium Hino. Kemudian Wildan juga mengatakan posisi ban belakang mengunci lantaran tidak berputar. Hal itu diketahui saat bangkai bus diangkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa handrem bus bekerja dengan baik. Lalu Wildan juga menjawab soal isu anak kecil yang memainkan handrem. Menurut Wildan, kemungkinan itu sangat tipis. Pasalnya, video detik-detik kecelakaan bus mengalami penurunan yang konstan dan pelan. Hal ini menunjukkan handbrake yang ditahan dan berfungsi dengan baik. Kemudian Wildan juga mengomentari terkait posisi bus yang terparkir. Adapun bus itu berada di jalan turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%. Sementara kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Wildan juga mengungkapkan kondisi kontur tanah di area parkir yang gembur. Hal ini mengakibatkan ganjalan ban roda mudah amblas. Meski pemeriksaan telah selesai, namun KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi. Sementara pihak kepolisian masih menunggu gelar perkara yang rencananya akan diadakan pada Kamis 11 Mei. Selesai gelar perkara itu, polisi baru bisa menentukan status sopir bus Romyani yang kini masih menjadi saksi. Lagi mau memeriksa kendaraan. Nah, tadi saya sampaikan yang akan kita periksa itu yang terkait dengan handbrake ya. Handbrake-nya berfungsi atau enggak. Kemudian kalau berfungsi itu ada penurunan performansi atau enggak. Makanya tadi saya minta Hino mengecek celahnya, kampas remnya antara kampas ke tromol seberapa sih. Kemudian nanti kita juga akan minta spring brake-nya diperiksa kekuatannya. Nah, itu nggak bisa di sini, harus dibawa ke lab-nya Hino. Jadi proses investigasi ini masih cukup panjang. Jadi saya ingin mengetahui lebih detail kemampuan handbrake ini untuk menahan itu seberapa besar, tapi secara kuantitatif ya. Jadi angkanya ada. Kampas menyentuh tromol dan spring brake mendorong kampas. Nah, ini dua hal ini yang harus kita ukur. Nah, ini mau dilakukan oleh teman-teman. Pak, kalau itu dia Ngunci, jadi temuan teman-teman penguji kemarin posisinya ngunci, dan pada saat kendaraan diangkat juga roda belakang ini nggak berputar, karena pada saat ini kan kendaraan Hino RK 260 ini adalah full air brake, jadi ketika dua sumbu handbrake ditarik maka roda belakang harusnya ngunci, dan ketika diangkat roda belakang ngunci, nggak bergerak. Jadi di sini kalau kesimpulan awal dari penjelasan penguji, satu handbrake-nya ngunci, dua posisi roda belakangnya ngunci, jadi ya bekerja. Cuma bekerjanya seberapa besar yang ini akan kita kasih. Kalau informasi yang viral Pak di medsos kemungkinannya Pak? Kalau saya melihat kemungkinan itu tipis ya. Pertama nih ya, temuan di lapangannya itu handbrake-nya narik. Kemudian pada saat diangkat rodanya terkunci. Kemudian ketiga, ketika kita lihat videonya, turunnya juga nggak cepat. Jadi ketika saya tanya saksi di lapangan juga dia cepat, tapi nggak cepet banget. Artinya bahkan dia sempat lambat ya. Nah, ini menunjukkan ada yang nahan. Yang nahan apa ya, handbrake itu. Jadi kemungkinannya kecil kalau handbrake-nya dirilis itu. Kalau handbrake-nya dirilis, kalau saya bandingkan kecelakaan di Tambak Aji, kecelakaan di Tebing Beko, kecelakaan di Eko Kretek, itu yang posisi netral, itu kecepatannya sampai 100. Dan ketika nabrak didor sana kemari. Jadi kalau ini enggak, dia tetap turun, tapi dengan kecepatan yang cukup relatif konstan dan pelan. Ketika nabrak dinding pun juga nggak begitu frontal, artinya nggak begitu. Kalau
Sementara sih saya lihat gitu ya, tapi lihat perkembangan berikutnya nanti. Kalau dari kami data awal nggak menemukan ada indikasi ke sana. Dia posisi parkir di ujung ya, di posisi jalan menurun, jalannya posisi tanahnya itu kan menurun, kemudian tanahnya itu gembur itu. Teman-teman kan lihat sendiri kan, tanahnya nggak seperti ini. Artinya kalau kita naruh ganjel pun percuma, karena ketika dilindas ya pasti akan tenggelam itu ya, karena tanahnya lembut. Kemudian grade-nya ini tadi saya sempat ngukur-ngukur dari titik awal yang ada itu drainase itu ya, sampai ke 40 ke bawah itu antara 23 sampai 28%. Kemudian ya grade-nya, alignment vertikalnya. Kemudian setelah 40 meter jadi 8%, sepanjang 20 meteran selanjutnya 10%. Ini menunjukkan bahwa pada saat pertama bis itu pasti akan meluncur dengan cepat, baru setelah 8 dia agak melambat, 10% agak melambat. Apalagi dia sempat nabrak tebing itu ya. Nah, kendaraan full air brake itu adalah kemampuannya, ketahanannya didesain hanya pada berat sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan pada grade maksimal 18% sebenarnya. Jadi pada saat handbrake ditarik, sebenarnya ada spring yang menahan roda. Nah, kekuatan menahan ini hanya sampai maksimal pada saat grade-nya 18% dan beratnya sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Kalau beratnya ditambah atau grade-nya dinaikkan, maka beresiko ini nggak akan mampu nahan gitu. Jadi secara desain kendaraan ini kemampuannya dibatasi spring itu tadi. Ya bisa jadi karena pada saat dipanasi itu ada penumpang yang naik tambah banyak, bisnya jadi makin berat kan, akhirnya masanya makin berat. Nah, muncul gaya dorong dari atas. Nah, kita kan tahu gaya dorong itu ditimbulkan oleh energi potensial yang rumusnya massa kali gaya gravitasi kali tinggi. Semakin besar masanya, semakin besar gaya akan dorong bis itu dari atas ke bawah. Jadi pada saat masanya kecil dia masih diem. Begitu dia masanya nambah, maka gaya dorong yang besar, kemampuan rem untuk menahan dia akan melemah, turun lagi. 2020 ini. 2020 kita juga masih. Berarti kalau kondisi bis ini dalam fungsinya normal ya Pak, fungsi handbrake-nya tetap Sementara melorot ini, ya Pak? Iya, ya sekalipun baru keluar dari pabrik juga dia memang hanya dibatasi segitu. Jadi walaupun ada sopirnya di dalam juga tetap bakalan terjadi. Nah kalau ada sopirnya kan bisa nginjak pedal. rem. Jadi kalau pedal rem itu kekuatannya paling gede. Jadi beda ya. Kalau kita narik handbrake dengan ini, kalau ini empat-empatnya ngunci. Dan yang dorong itu angin, itu gede bisa. Tapi kalau yang ini hanya roda belakang dan yang dorong hanya spring, per. Nah itu kan kekuatannya terbatas, nggak bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.